Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video presentasi ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Aditya Wahyudin dan saya sendiri Reza Ramadhani. Di video ini kami akan mencoba menjelaskan tentang apa itu instrumen evaluasi kinerja. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Evaluasi kinerja harus sering dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. Dapat dinyatakan juga bahwa evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingkan dengan serangkaian standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi informasi yang diberikan oleh pimpinan. Nah, di dalam evaluasi kinerja ada beberapa karakteristik, ada 4 karakteristik. Yang pertama, orientasi masa lampau dan masa kini. Evaluasi ini memiliki karakteristik dengan pencapaian kinerja masa lampau dan masa sekarang. Sebagai acuan dapat melihat sebuah perkembangan. Yang kedua ada interdependensi, fakta nilai. Dalam mengevaluasi dengan melihat balik fakta maupun nilai yang ada. Yang ketiga ada fokus nilai. Dalam mengevaluasi, pusatkan pada penelitian sebuah kebijakan. Yang keempat ada dualitas nilai. Nilai yang mendasari evaluasi memiliki kualitas yang berganda dikarenakan memiliki dua pandangan, yaitu tujuan dan cara. Tujuan evaluasi kinerja. Cara adil untuk mengevaluasi tingkat kinerja karyawan adalah dengan cara memberikan imbalan atau hadiah kepada karyawan yang telah mencapai target ataupun sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, tujuan adanya evaluasi kinerja ini adalah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan dan seberapa jauh pencapaian sasaran perusahaan. Apabila dalam perusahaan terdapat penyimpangan, maka akan lebih dini untuk diperbaiki sehingga sasaran dapat tercapai. Tujuan evaluasi berkaitan dengan yang pertama telaah gaji. Berkaitan dengan gaji, bonus, kenaikan gaji, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, yang kedua ada kesepakatan promosi, berkaitan dengan penyusunan staffing, promosi, demosi, mutasi, hingga pemberhentian karyawan. Nah, yang kedua ada tujuan pengembangan. Yang pertama, sebagai penompaan dalam prestasi kerja. Yang kedua, sebagai pedoman dalam prestasi kerja. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menentukan dan pembahasan tujuan serta peningkatan karir atau jabatan. Manfaat evaluasi kinerja menurut Payaman Simanjuntak tahun 2005. Yang pertama ada peningkatan kinerja, terutama bila evaluasi kinerja menunjukkan kinerja seseorang rendah atau di bawah standar yang telah ditetapkan. Maka orang yang bersangkutan dan atasannya akan segera membuat segala upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut. Misalnya dengan bekerja lebih keras dan tekun. Untuk itu, setiap pekerja perlu menyadari dan memiliki kemampuan tertentu, keinginan untuk terus belajar, sikap tertarik pada pekerjaan, dan keyakinannya terhadap diri sendiri. Yang kedua ada pengembangan SDM. Evaluasi kinerja sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap individu, serta potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, manajemen dan individu dimaksud dapat mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan dan potensi individu yang bersangkutan, serta mengatasi dan mengkompensasi kelemahan-kelemahannya. Melalui program pelatihan, manajemen dan individu baik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi maupun dalam rangka pengembangan karir masing-masing. Di dalam evaluasi kinerja ada prinsip dasarnya, yaitu fokusnya adalah membina kekuatan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Jadi bukan semata-mata menyelesaikan persoalan itu sendiri, namun pimpinan dan karyawan mampu menyelesaikan persoalannya dengan baik setiap saat. Setiap ada persoalan baru, jadi penting adalah kemampuannya. Lalu, selalu didasarkan atas suatu pertemuan pendapatan, misalnya dari hasil diskusi antara karyawan dan penyelia langsung, suatu diskusi yang konstruktif untuk mencari jalan terbaik dalam meningkatkan mutu dan baku yang tinggi. Isi instrumen evaluasi kerja dan prinsipnya sama, dan butirnya antara lain, yang pertama ada nama organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada identifikasi karyawan, nama karyawan, unit kerja, jabatan, dan pangkat. Yang ketiga ada identifikasi penilai, nama penilai, jabatan, dan unit kerja. Yang keempat ada masa periode penilaian.
Yang kelima ada butir-butir indikator kinerja. Yang keempat ada deskriptor level kerja. Yang ketujuh ada catatan penilai. Yang kedelapan ada tanggapan ternilai terhadap penilai. Yang kesembilan ada tanda tangan penilai dan ternilai. Baiklah, penjelasan video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aditya Wahyudin. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin instrumen evaluasi kerja. Yang pertama ada nama organisasi, yang kedua ada identifikasi karyawan, yang ketiga ada identifikasi penilai, yang keempat ada masa periode penilaian, yang kelima ada butir-butir indikator kinerja, yang keenam ada deskriptor level kerja, yang ketujuh ada catatan penilai, yang ke-8 ada tanggapan ternilai terhadap penilai, yang 9 ada tanda tangan penilai dan ternilai. Lanjut. Di sini kita lihat sama-sama ada gambar berupa struktur instrumen evaluasi kerja. Yang pertama adalah pegawai melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Yang kedua, lanjut kinerja pegawai dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Lalu poin yang 21 ini adalah penilai mengobservasi dan memanajemani kinerja karyawan. Lanjut ke 2,2 yaitu standar kinerja pegawai akan dinilai. Jadi lanjut yang ketiga ini dia bersambung dengan yang kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi, kinerja akhir pegawai, dan yang keempat adalah penilai mengisi instrumen evaluasi kerja. Jadi dari poin yang kedua ke poin 2.1 yaitu ada namanya evaluasi formatif. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi sumatif. Lanjut, saya akan menjelaskan pengembangan butir-butir instrumen. Teknik pengembangan butir-butir instrumen evaluasi kinerja bergantung pada model evaluasi kinerja dan jenis instrumennya. Tetapi mempunyai pola yang hampir sama. Pengembangan instrumen evaluasi kerja dimulai dengan pengembangan dimensi, indikator, dan deskriptor level kinerja pekerjaan. Sumber utama pengembangan dimensi dan indikator adalah strategi organisasi. Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan evaluasi kinerja. Strategi evaluasi kinerja kemudian digunakan untuk menyusun tujuan kinerja dan standar kinerja setiap pegawai. Sumber kedua dalam menyusun instrumen evaluasi kerja adalah hasil analisa pekerjaan atau job analysis. Jika job analysis dilakukan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, hasilnya antara lain dimensi dan indikator pekerjaan dan kualitas tenaga yang diperlukan. Formulasi indikator dalam instrumen bergantung pada jenis instrumen. Indikator dalam instrumen checklist umumnya berupa konsep atau kontrak yang merupakan esensi dari keluaran suatu pekerjaan. Dalam instrumen Behaviorally Uncorrelating Scale atau yang kita singkat dengan BARS, setiap indikator dikembangkan menjadi 5-10. Ancor yang berupa perilaku kinerja yang diurutkan dari perilaku yang terbaik atau dapat diterima dengan nilai yang tinggi, sampai perilaku yang terburuk atau tidak dapat diterima dengan nilai rendah. Deskriptor level kinerja yang digunakan juga bergantung pada jenis instrumennya. Lanjut, uji coba instrumen. Sebelum digunakan data sistem evaluasi kerja, instrumen evaluasi kinerja harus diuji coba untuk mengetahui validitasnya dan reliabilitasnya. Instrumen evaluasi kinerja harus valid dan reliable. Suatu instrumen evaluasi kinerja valid artinya instrumen tersebut dapat mengukur kinerja karyawan yang harus diukur setelah melaksanakan pekerjaannya. Indikator-indikator instrumen evaluasi kinerja ada hubungannya dengan indikator kinerja karyawan sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable atau dapat dipercaya jika digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yang sama oleh penilai yang berbeda hasilnya atau jauh berbeda.
Evaluasi kinerja penuh subjektivitas karena manusia dan yang menilai juga manusia. Tetapi, subjektivitas penilaian dapat diperkecil dengan membuat definisi setiap indikator kinerja dan definisi setiap skala dan sebagainya. Lanjut. Di sini ada gambar model evaluasi kerja dengan metode BARS tadi. Maka setiap indikator dikembangkan misalnya menjadi 5-7 ancor yang melukiskan dari perilaku yang dapat diterima dengan skor 7 sampai perilaku yang tidak dapat diterima dengan skor 1. Dengan demikian akan terdapat 9 kali ancor sama dengan 63. Jika sistem evaluasi kinerja menggunakan model Forsyth Choice Scale akan terdapat 9 tretat. Setiap tretat terdiri dari atas 2 perilaku paling baik yang melukiskan ternilai sehingga seluruhnya akan ada 18 perilaku ternilai yang dapat diterima dan 18 perilaku ternilai yang tidak dapat diterima. Di sini gambarnya bisa kita lihat sama-sama. Lanjut ke poin yang selanjutnya, pengujian validitas indikator instrumen dilakukan dengan mengorganisasikan skor setiap butir indikator dengan total skor. Nilai korelasi positif yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Jika sebaliknya, maka validitasnya rendah. Jika korelasi suatu indikator kurang dari 0,3, maka indikator kinerja dinyatakan tidak valid. Contohnya bisa kita sama-sama lihat di slide PPT-nya. Lanjut, model evaluasi kerja. Perusahaan atau organisasi memiliki karakteristik masing-masing yang sangat berlainan dengan lainnya. Setiap produk, tujuan, strategi, dan budaya organisasi yang satu dengan yang lainnya juga berbeda. Maka dari itu, setiap perusahaan memiliki model, instrumen, dan standar evaluasi kinerja yang berbeda-beda. Dari sekian model evaluasi kinerja yang paling banyak digunakan adalah model evaluasi kinerja esai. Contohnya adalah seperti ini yang bisa sama-sama kita lihat di tabel di slide. Lanjut, apa itu model esai? Nah, model esai merupakan model penilaian evaluasi kinerja berbentuk sebuah esai. Di dalam esai tersebut menggambarkan kelemahan dan kekuatan kinerja dari karyawan yang sedang dievaluasi. Adapun esai yang berkaitan dengan kinerja pegawainya diantaranya adalah persepsi secara menyeluruh dengan kelemahan dan keunggulan setiap indikator kerja. Yang kedua, kelemahan dan kelebihan karyawan yang dinilai. Yang ketiga, adanya promosi. Yang keempat, pekerjaan yang dikerjakan saat ini. Yang kelima, ada pengembangan SDM. Model esai juga sering dipadukan dan dikombinasikan dengan model yang lain. Model tersebut saling melengkapi indikator yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan metode esai ini membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan sang penilai harus mengumpulkan seluruh informasi ternilai juga dokumentasi sebagai data pendukung dalam evaluasi kinerja. Adapun kelebihan model esai ini yaitu sang penilai dapat lebih detail menjelaskan kinerja ternilai dikarenakan bentuk model esai sangatlah terperinci. Lanjut, masuk ke kesimpulannya. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam tulisan ini disebut juga dengan istilah pegawai. Dalam organisasi adalah menilai kinerja pegawai. Evaluasi kinerja merupakan bagian esensial dari manajemen, khususnya sumber daya manusia atau SDM sendiri. Evaluasi kinerja pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kadar profesionalisme karyawan serta seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai dan mencari jenis perlakuan yang tepat sehingga karyawan dapat berkembang lebih sesuai dengan harapan. Istilah penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dapat digunakan secara bergantian atau bersamaan karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penilaian kinerja digunakan untuk perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya dan mengevaluasi hasil kinerja karyawan.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika teman-teman masih belum paham dengan penyampaian materi kami, bisa melihat lebih detail lagi slide-slide yang ada di video dan atau meminta kirim slide-slide yang telah kami buat secara pribadi. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.